Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, Allah kita sekarang lagi ada di Pondok Pesantren Quran Al-Ghifari Sandali, Bogor, bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Ismaidas Maksyansah. Teman tapi guru, ini bukan main-main temennya, jati guru itu sama satu Mas Basah. Dan beliau ini sudah berkecimpung di dunia dakwah ini dari 97, 96 saat 2000 lah. Kalau ceramah itu mulai 95 93 udah ceramah tarawih. Belum lulus SMA udah Ya. ceramah beliau ya. Dari mulai 93 sampai sekarang. Dan kita mengenal beliau sebagai seorang dai yang concern dan fokus ke wilayah pemberdayaan kaum-kaum marginal. Mereka yang terpinggirkan, yang terlupakan, yang kadang tidak tercover oleh dakwah formal. Kebanyakan adalah kaum yatim, kaum duafa, komunitas-komunitas anak jalanan, pang muslim, dan konsisten di bidang tersebut sampai 20 tahun. Nah, sekarang kita akan wawancara sedikit beliau tentang proyek-proyek kegiatan beliau, amal-amal beliau, dan cita-cita beliau, serta nantilah kita bisa minta nasihat-nasihat beliau kepada kita. Ketika orang itu memang lockdown di rumahnya, kita muter kemana-mana gitu. Masih ya? Jangan kita ngirim bantuan ke daerah-daerah. Relawan nggak bisa lockdown ya? Walaupun untuk ke daerah yang jauh pesawat kita ngirim bantuan itu ya tetap lewat paket ya. Karena kan kitanya menghormati PSBB tadi. Kita kirim ke Kalimantan, kita kirim ke Riau, Batam, Aceh, ya, baju APD ya. Oh iya. Dari mulai awal pandemi saat ya? Iya. Maret itu ya? Dan kita masih muter di Itu daerah. udah berapa, volumenya udah berapa banget Sob, yang dikirim? Atau rupiahnya? Yang kalau inget mah yang saya tanganin langsung ya, di luar relawan kan. Yang saya tanganin langsung saya ingat. Kalau yang tim tanganin enggak ingat juga. Yang saya tangan itu antara 1.500 sampai 2.000 APD. Piece ya? APD baju ya, baju kapal. Itu kalau dirupiahkan berapa sih? Kalau satu APD aja? Kalau yang 150 ribuan yang bagus kan, kita yang bagus bahannya. Ya waterproof. Ya, kalau itu aja udah 200 juta. Itu kan sumbangan orang. Dan untuk bagi sembako kita itu banyak juga. Walaupun teman-teman yang lain juga bergerak kan, sangat banyak gitu. Ya kebetulan yang kita ingat kan, alhamdulillah kita juga ikut bantu. Dalam bendera ini saat ya, komunitas dakwah muslimin Ya, ya? dalam komunitas dakwah muslimin kita dalam bentuk itu kerja. Apa sih saat komunitas dakwah muslimin sebenarnya? Dakwah muslimin kan sebetulnya komunitas dakwah yang dulu dibentuk oleh pengajian. Kalau pengajian itu kan yang bagus itu yang berbuah ya, yang muntijah gitu. Nah, salah satu hasil pengajian itu adalah bikin program-program dakwah. Nah, dulu kita awali misalnya kan biasanya saya dulu ceramah doang tuh. Iya. Dulu masih muat masuk TV, masuk TV. Masih kurus apa gimana? Jadi masih muat. TV dulu kan gembung-gembung, kita masih bisa nyelip. Iya. Sekarang kan template. Berat jadi gede ya? Iya, cuma waktu itu dari tahun berapa saya lama di TV juga gitu. Cuma kita lihat bahwa ya itu nggak terlalu efektif buat menjangkau banyak duafa, anak-anak jalanan, anak-anak yang sakau, anak-anak gaul tuh nggak kena tuh. Tapi kan untuk pribadinya kalau masuk TV lah. Oh iya, kalau secara pribadi tentu nggak kurang. Cuma saya melihat bukan jalan saya. Akhirnya saya pikir gimana nih yang gampang. Oke, akhirnya kita mulai bikin barang bekas manfaat. BBM Memanfaatkan barang bekas, gimana barang bekas ini yang nggak kepake itu bisa membawa orang ke surga. Nah, barang bekas ini kita bagi ke yang butuh. Ada ustadz daerah yang nggak punya meja, kita kasih meja, kita cariin yang menyumbang meja walaupun bekas masih bagus. Ada dai nggak punya mesin cuci, anak yatim nggak punya baju, kita cari yang bagus-bagus. Sampai kita setrika dulu, kita laundry dulu, baru kita kasih. Nah, sebagian kita lelang, kita jual. Dari barang bekas itu kemudian kita ngebina banyak anak jalanan. Jadi dana dakwah tuh. Anak gaul terus ya. Anak gaul termasuk akhirnya masuk ke wilayah Pak Muslim. Kebetulan dulu salah seorang murid saya Ahmad Zaki itu nangani Pak Muslim. Kita dakwah di anak-anak Pak. Bang Ahmad Zaki Facebook. Iya, Bang Ahmad Zaki gerak bareng. Ya, gerak bareng. Nih, di mention nih Bang Ahmad Zaki ya. Ingat-ingat ente. Masuk ke Pang Muslim,
saya masuk, kalau saya ikutan baru 2007 Muslim ya, agama Muslim. Dan setelah dia udah merebak kemana-mana, saya putuskan untuk nggak main di wilayah itu karena sekarang udah banyak yang nanganin ya. Nah, saya lebih banyak ke kemanusiaan, dakwah kedalaman ataupun kebencanaan. Nah, itu udah jalan terus. Makanya Semenjak 2007 itu Sab ya? semenjak 2002, kalau yang ke kebencanaan sebelumnya juga udah. Oh iya. Tapi kan biasanya karena Paralel kita ya? dai, Paralel ya? kita dai cuma diajak nih, Ustaz ke daerah sini. Ya kan tolong dakwah waktu itu ke ujung Kalimantan yang nggak ada lampu. Oke, cuma kita diutus doang ke pedalaman. Kalau sekarang kita turun langsung, bantu langsung nyari dana buat daerah-daerah di sana. Ya, ada konflik. Penjuru Indonesia udah datang semua. Penjuru Indonesia udah didatengin semua. Iya, kalau secara globalnya udah, misalnya Papua udah, Kalimantan udah, Tapanuli udah gitu dan lain sebagainya. Terus Kalimantan ujung, NTB dan lain sebagainya. Halmahera ujung, Uta udah. Yang paling berkesan itu Yang paling berkesan wilayah konflik. konflik apa tuh? Wamena. Wamena itu tahun yang baru 19 ya. Oh ya kan kemarin karena kasus kemanusiaan bukan bencana, konflik kan. Ya itu ditangani oleh pemerintah lah, alhamdulillah bagus tanganan kita cakep. Tapi kan karena di wilayah konflik membantunya itu agak repot dan beresiko. besar ya satu. Iya beresiko. Tapi yang juga menarik adalah ya sebagai umat Islam itu bagaimana kita bangganya dengan dakwah Islam itu bisa mengayomi seluruh daerah di Indonesia. Itu Papua cakep banget loh. Gimana maksudnya cakep? Indah banget, indah banget. Daerahnya indah banget. Wamena itu ke ujung kan Lembah Baliem. Festival Lembah Baliem kan internasional. Bikin lah ya satu. Itu cakep, wilayahnya konflik, daerah kosong, ada kota di atas pelangi dan itu sepi banget dan kita lihat ya Allah.